Untuk klan Siewang, keluhan klan Dike dengannya tidak kalah dengan klan Bais. Kedua klan telah bertempur secara terbuka selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Ke Tiangxuan sangat senang membersihkan garis Baichang. Qin Yichen juga dingin dan tegas, melihat bayangan dewa klan Bais di kejauhan. Dia menebak bahwa 7 wakil kepala klan semuanya duduk dengan pijakan yang sama, dan kepala klan Bais hanya mampu menghadapinya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Baichang berteriak dengan dingin dan matanya tajam. Bai Shouqiong, jangan khawatir. Kamu pikir kamu bisa bertahan selama bertahun-tahun, dan segera, itu tidak akan berguna lagi. Kamu tidak perlu banyak bicara. Patriark Baize, aslinya bernama Bai Shouqiong. Menjaga langit kedengarannya seperti menjaga orang miskin, seolah-olah rela dan miskin. Namun, menjaga lemari besi, mengapa tidak menjaga satu-satunya langit yang tersisa dari klan Bais? Aku masih patriark untuk 1 hari, jadi aku tidak akan mendapat giliranmu untuk menjadi sombong. Baichang menggelengkan lengan bajunya dan pergi dengan marah bersama Kaisar klan Siewang. Tetapi ketika dia berbalik, dia mencibir tanpa sadar. Beberapa kekuatan supernatural Taoisme tingkat terendah. Jadi bagaimana jika itu diberikan kepada Anda? Baichang benar. Harta klan Bais yang sebenarnya, dan warisan tertinggi, pasti menderita kerugian besar selama bencana itu. Tidak banyak kekuatan supernatural Daofa yang tersisa di pavilion Tao Baichang sekarang karena orang yang kuat seperti Baichang dapat memperhatikan. Tapi tidak peduli apa, ini adalah upaya telaten dari leluhur klan Bais. Kekuatan magis Tao ini adalah landasan perkembangan klan Bais. Di masa depan, jika klan Bais ortodoks akan berkembang, setiap anggota klan akan lahir, dan setiap gadis muda akan memasuki praktik. Kekuatan magis Tao ini akan memandu jalan praktik mereka. Oleh karena itu, Bai Shouqiong tidak boleh membiarkan dasar klan Bais runtuh. Untungnya, 3 saudara dan saudari Bai Guanxing menyelamatkan sebagian besar kekuatan magis Taoisme, dan kembali ke kaki gunung yang tertutup salju. Di dalam rumah, ketiganya dengan hati-hati menyortir gulungan rahasia. Menguasai. Bai Guanxing melihat pada gulungan Taoisme. Banyak di antaranya telah dia latih dengan tekun. Tetapi hari ini guru memintanya untuk mengambil kembali ini. Bagaimana dia tidak dapat menebak bahwa upacara pemujaan leluhur ini? Saya khawatir. Namun, Bai Shouqiong meniup jenggotnya dan menatap. Apa yang kamu ingin kamu lakukan? Lakukan saja. Ada begitu banyak omong kosong. Teguran itu penuh dengan amarah. Seolah-olah dia ingin memberitahu Bai Guanxing bahwa dia tetaplah seorang guru yang bisa melindungi mereka dari angin dan hujan. Qin Yichen duduk di samping, dan melihat Ke Tiangxuan perlahan mendekat. Sikap yang tidak bisa berkata-kata, tak henti-hentinya menyebabkan mulut Ke Tiangxuan berkedut. Tetapi pada akhirnya, dia hanya menunjuk ke arahnya dan meninggalkan teguran. Upacara pemujaan leluhur akan segera dimulai. Jika kamu tidak bisa lagi menahan cahaya Labu Luya, tinggallah denganku. Mata Qin Yichen berkedip, dan segera mulai menjalankan jalur pisau ajaib, memulihkan Labu Lujian. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang yang kuat telah datang ke klan Bais, dan mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan melampaui latar belakang klan Kaisar. Sulit dipercaya bahwa ini adalah 10 klan dewa teratas di masa lalu. Bisa menimbulkan sensasi. Namun, kedatangan orang yang kuat membuat wajah Bai Guanxing lebih serius, dan Qin Yichen juga dengan hati-hati mengingat kata-kata Baichang. 7 wakil kepala keluarga. Meskipun mereka semua merebut klan Bais, mereka juga menjaga satu sama lain dan melawan satu sama lain. Dengan cara ini, dapat dianggap memberikan ruang bagi pembuluh darah Bai Guanxing untuk bernafas di celah-celah. Namun, Qin Yichen tahu betul, seperti yang dikatakan Baichang, pada upacara pemujaan leluhur, Bai Shouqiong takut akan sulit menghadapinya. Karena 7 wakil patriark, meskipun mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam, tujuan bersama mereka tidak diragukan lagi adalah menghancurkan klan Bais ortodoks terlebih dahulu. Mengenai hal ini, apakah Baichang atau wakil kepala keluarga yang memiliki pendukung sendiri, tidak akan pernah memberi Bai Shouqiong kesempatan untuk bernafas lagi. Upacara pemujaan leluhur semakin dekat dari hari ke hari, dan salju klan Bais semakin membesar, seakan ingin mengubur segalanya. Pada hari ini, akhirnya tibalah upacara pemujaan leluhur dari klan Bais. Pemujaan leluhur adalah hal yang sangat khusyuk dan khusyuk untuk ras apapun. Ketiga saudara laki-laki dan perempuan Bai Guanxing semuanya menyisir rambut panjang putih dan biru mereka, mengenakan jubah yang mempesona, dan mengenakan mahkota batu giok. Bai Guanxing terlihat bermartabat, anggun dan tampan, seperti orang buangan dalam gulungan gambar. Dan Bai Shouqiong juga mengenakan jubah Patriark Bais. Di jubah itu ada naga dan burung phoenix, harimau putih mengaum, rakus mengguncang langit. Tampaknya patriark dari masing-masing ras dari 10 dewa memiliki jubah yang diberkati oleh 9 saudara laki-laki dan perempuan lainnya, yang melambangkan prestise dan kehidupan abadi dari 10 dewa. 5 tetua klan Bais juga menunggu mereka, tempat di mana semua orang keluar dari rumah untuk menyembah leluhur mereka sebenarnya adalah puncak gunung salju tempat mereka berada. Hari ini, salju lebat telah membuat suku Bais menjadi suci dan halus,
Setiap orang berjalan di atas salju. Dan Bai Guanxing melihat ke pegunungan yang tertutup salju tempat ia dibesarkan. Dengan ekspresi saleh. Di puncak gunung yang tertutup salju berdiri patung klan Bais. Tampak seperti naga biru kurus dengan tanduk, bercokol di puncak gunung salju, menjaga dunia ini. Namun, Qin Yichen dapat melihat bahwa patung yang seperti manusia hidup ini, lebih padat dengan kekuatan tertinggi, tampaknya telah rusak. Meskipun dipulihkan kembali, Qin Yichen merasa bahwa patung itu memiliki serangkaian pola dewa tertinggi di atasnya, yang membuat Qin Yichen merasa ini bukan seperti pemulihan, itu lebih seperti menyegelnya, sehingga sulit untuk melindungi klan Bais. Meski demikian, kesaktian patung ini jangan sampai tersinggung, setidaknya bisa membuat suku Bais ortodoks pasca musibah, masih ada tempat untuk dihuni. Untungnya, Qin Yichen memiliki basis budidaya yang luar biasa. Namun, mereka baru saja mendaki puncak gunung yang tertutup salju. Tetapi mereka melihat 7 gunung yang tertutup salju di bidang bintang ini, dan bayangan para dewa terbang di udara. Bajingan ini. Alis pedang Qin Yichen sedikit mengernyit, pemujaan leluhur, sangat seremonial dan khusyuk. Tidak peduli seberapa rumit ritual ini, sebagian besar kuno atau bagaimana. Qin Yichen hanya merasa bahwa ini adalah rasa hormat yang paling sedikit terhadap leluhur. Namun, klan Bais yang kejam ini datang langsung dari udara. Tamu yang seharusnya diundang ke sini tidak bermaksud untuk mematuhi aturan Tuan Tanah. Ledakan. Seorang pria yang kuat turun, seperti yang dilihat Qin Yichen. Bai Chang juga memiliki pembangkit tenaga listrik kaisar dari klan Xiawang, Bai Linglong, dan Tian Fei Wei Yang, pasangan Fan Wanxing. Brigitte murid leluhur kulit hitam, bahkan di salju putih, juga terpapar pakaian, menggaruk kepalanya dan berpose. Di tempat khusyuk ini, dia tidak memiliki rasa hormat. Di samping wakil kepala klan Bais, berdiri seorang kaisar Jiuli yang arogan yang diselimuti oleh cahaya ilahi. Para wakil patriark ini penuh dengan prestise, lebih tinggi dari kerangka patriark Bai Shouqiong. Semua memiliki dukungan, dan latar belakangnya menakutkan. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah dia bahkan melihat sosok Golden Crow silang. Pengadilan iblis kuno, bahkan berhayal untuk terlibat dengan klan Bais. Tanda seru.